Kisah bermula ketika Bani Israel mengalami masa suram dan gelap selepas kepergian Nabi Musa. Terlebih lagi kala itu mereka berada di bawah cengkraman raja yang kejam, yaitu Raja Jalut. Di tengah penindasan Raja Jalut, Bani Israel memohon kepada Allah untuk mengutus seorang nabi yang dapat menyelamatkan mereka. Dan diutuslah Samuel menjadi seorang nabi. Suatu hari, Bani Israel meminta Nabi Samuel agar mengangkat seorang pemimpin untuk melawan Jalut. Mereka berkata, "Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah." Nabi Samuel menjawab, "Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga." Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami?" Kemudian Samuel mengangkat Tolut, yaitu seorang yang soleh dan bijaksana sebagai pemimpin Bani Israel. Namun, mereka malah tidak setuju dan berkata, "Bagaimana Tolut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?" Nabi Samuel menjawab, "Allah telah memilihnya menjadi raja dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik." Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Mereka sangat kesal dengan terpilihnya Tolut yang hanya seorang pengembala miskin, bukan berasal dari golongan bangsawan ataupun keturunan Nabi. Kekesalan itu mereda sampai datangnya tabut kepada mereka melalui tangan malaikat yang diberikan di hadapan mereka. Tabut merupakan peti kayu berlapis emas tempat menyimpan Taurat. Sebelumnya, tabut diyakini oleh bangsa Israel membawa ketenangan dan kemakmuran. Raja Tolut mengumpulkan seluruh kekuatan bangsa Israel dengan melatih dan menyiapkan taktik pertempuran bagi mereka. Diperkirakan pada saat itu ada sekitar 70.000 pemuda yang berposisi sebagai prajurit. Kemudian berjalanlah tentara Tolut di tempat gersang dan panas menuju peperangan dengan Jalut. Di tengah perjalanan, yaitu di antara Yordania dan Palestina, mereka bertemu sebuah sungai yang penuh dengan air jernih. Melihat sungai tersebut, mereka sangat bersukacita dan ingin segera melompat ke dalamnya. Tolut berkata, "Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai, maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Tetapi perintah Tolut ini tidak dihiraukan oleh pasukannya, kecuali segelintir orang, termasuk Nabi Daud muda yang saat itu belum diangkat menjadi nabi. Sebagian besar pasukan Bani Israel yang tidak mematuhi perintah Allah mundur karena takut terhadap pertempuran. Lantas, Tolut melanjutkan perjalanan dengan ditemani pasukan kurang lebih sejumlah 300 orang prajurit. Dalam hal ini, Tolut kemudian hadir sebagai sosok pahlawan bagi bangsa Israel dengan semangatnya yang menggebu-gebu dan berkata, "Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah." Sebelum pertempuran dimulai, sesuai tradisi, akan diadakan duel 1 lawan 1 dari setiap perwakilan pemimpin pasukan. Jalut kemudian dengan sombongnya menantang semua pasukan Tolut. Namun, ketika Tolut hendak menjawab tantangan tersebut, seorang pemuda gagah berani, yakni Nabi Daud, meminta untuk melawan Jalut. Dengan izin Allah, Daud alaihissalam dapat mengalahkan dan membunuh Jalut. Dikisahkan bahwa ia membunuh Jalut dengan ketapel yang selalu dibawanya sebagai senjata. 3 buah batu meluncur deras ke kepala Jalut hingga ia tewas. Melihat kematian Jalut, bala tentaranya kehilangan arah dan akhirnya berhasil dikalahkan dengan mudah.